Halo semuanya, akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan kemunculan penyakit yang bernama virus corona. Bagaimana kemunculannya dan cara mengatasi penyebaran virus ini? Mari kita simak video berikut ini. Apa sih virus corona itu? Novel coronavirus atau 2019 nCoV atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diduga berasal dari hewan yang menulari manusia. COVID-19 muncul pertama kali di Cina. Virus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002, dan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yang pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012. Sedangkan COVID-19 muncul pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada penyebabnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut adalah beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah letih atau lelah, atau merasa tidak enak badan, dan yang ketiga adalah batuk. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala demam tinggi, pasien yang batuk atau bersin dengan lendir, kemudian sesak nafas. Penyebab infeksi virus corona adalah virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Seperti ketika seseorang sedang batuk atau bersin, mereka akan mengeluarkan percikan air liur. Kemudian air liur tersebut jatuh pada benda. Contohnya adalah pintu. Kemudian orang lain memegang benda tersebut menggunakan tangan. Nah, kemudian tangan ini memegang mulut, hidung, maupun wajah. Selain itu, virus corona dapat menyebar dengan cara melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, serta berdekatan dengan hewan yang terinfeksi atau menyentuhnya langsung. Nah, virus corona itu tidak terlihat. Maka dari itu, cara pencegahannya adalah yang pertama, kita harus rajin cuci tangan memakai sabun. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Yang ketiga, apabila keluar rumah, kita harus memakai masker. Yang keempat, jangan pergi jarak jauh atau menggunakan pesawat. Yang kelima, dianjurkan untuk kita di rumah aja. Yang keenam, apabila kita keluar rumah, kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Langkah pencegahan lainnya adalah yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidur cukup. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, berjemur di bawah matahari. Belum ditemukan vaksin yang pasti untuk sembuh dari penyakit ini. Tapi, jangan panik dan selalu melihat berita terbaru. Apabila merasakan sakit yang sesuai dengan gejala, segera pergi ke dokter. Dengan diberlakukannya physical distancing, mari kita melakukan segala sesuatu dari rumah.
belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Nah, untuk adik-adik ketika berada di rumah, bisa melakukan kegiatan bermain menggunakan stik es krim. Permainan yang pertama adalah adik-adik mempunyai gelas, kemudian stik es krim tersebut diwarnai, kemudian gelasnya juga diwarnai, dan stik es krim berwarna kuning misalnya dimasukkan ke dalam gelas yang berwarna kuning. Yang kedua, adik-adik membentuk geometri sesuai dengan gambar menggunakan stik es krim. Misalnya bentuk segitiga. Adik-adik juga membuatnya seperti bentuk segitiga menggunakan stik es krim. Yang ketiga, adik-adik mewarnai ujung stik es krim, misalnya menggunakan warna kuning. Nah, lainnya juga ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Itu dihubungkan sesuai dengan warnanya. Kuning dengan kuning, merah dengan merah. Yang keempat, adik-adik menggambar di kertas, kemudian kertas tersebut digambari mata, hidung, telinga, mulut, kumis. Seperti gambar tersebut adalah kelinci. Kemudian dikasih stik es krim sebagai badannya. Yang kelima, adik-adik memasukkan stik es krim sesuai warna ke dalam kantong. Kita bisa menggunakan kertas origami untuk membuat kantong tersebut. Permainan yang keenam, adik-adik membuat geometri tetapi dengan cara mewarnai. Kemudian dibentuk seperti puzzle. Nah, nanti adik-adik mencari pasangan puzzle yang sesuai dengan bentuk geometri. Permainan yang ketujuh, adik-adik membuat bentuk geometri dari kertas origami menjadi bentuk lingkaran, persegi panjang, persegi, atau segitiga. Nanti adik-adik memasangkan mana yang lingkaran sama lingkaran, mana yang persegi panjang sama persegi panjang, mana yang segitiga sama segitiga, dan mana yang persegi sama yang persegi. Jangan lupa ditambahi mata, hidung, tangan, dan kaki agar lebih lucu. Selain itu, adik-adik bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu, membereskan tempat tidur, berkebun, dan membantu ibu memasak. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi.